Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Alam Organik, jaga bumi dengan pertanian organik. Salah satu hewan kecil yang sangat berpengaruh dalam dunia pertanian organik adalah lumricana atau cacing tanah. Cacing tanah di kalangan pehobi tanaman cukup mengandung kontroversi. Ada yang menganggapnya merugikan keberadaannya di dalam tanah, khususnya di dalam pot tanaman, tetapi ada juga yang menganggap cacing tanah sangat menguntungkan jika ada di dalam tanah di sekitar tanaman kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah apa saja keuntungan maupun kerugian dari keberadaan cacing tanah dalam dunia pertanian organik. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilahkan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Teman-teman, di sini ada cacing peliharaan saya yang sengaja saya ambil beberapa untuk saya tunjukkan pada teman-teman. Mari kita lihat. Ini akan saya tumpahkan supaya kelihatan cacingnya. Nah, ini dia. Ada banyak. Cacing-cacing ini memang sengaja saya ternakkan untuk saya manfaatkan dalam proses dekomposisi bahan-bahan organik yang ada di sekitar rumah saya untuk membuat pupuk kompos dan untuk membusukkan benda-benda organik yang ada di halaman rumah. Selain itu, keberadaan cacing ini sangat berperan untuk menyuburkan dan menjaga kondisi tanah di sekeliling rumah saya agar menjadi kondusif untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Ini membuktikan bahwa cacing tanah ternyata memang sangat bermanfaat keberadaannya dalam dunia pertanian. Nah, apa saja manfaat cacing dalam dunia pertanian? Mari kita lihat satu persatu. Manfaat cacing yang pertama adalah dapat bekerja sama dengan jamur dan bakteri untuk menguraikan bahan organik menjadi unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Hal ini dikarenakan kemampuan cacing untuk memakan bahan-bahan organik dan mengeluarkannya dalam bentuk kascing atau bekas cacing dan dapat menjadi produsen pupuk kompos yang berkualitas tinggi. Nah, manfaat cacing yang kedua dalam dunia pertanian adalah dapat memperbaiki struktur tanah dengan menciptakan pori-pori atau rongga udara yang memungkinkan terbentuknya drainase dan aerasi yang lebih baik di dalam tanah. Dengan terbentuknya drainase dan aerasi akibat keberadaan cacing di dalam tanah, maka tanah dengan mudah dapat ditembus oleh air dan udara sehingga lingkungan tanah menjadi sangat mudah bagi tumbuhan untuk melakukan proses pengambilan unsur hara dari dalam tanah, dan dengan demikian akan tercipta kesuburan tanaman yang kita pelihara. Manfaat yang ketiga dari keberadaan cacing tanah adalah dapat mempercepat proses pengomposan, dan pupuk kompos yang dihasilkan pun sangat bagus dan sangat berkualitas tinggi. Ini adalah contoh pupuk kompos yang saya hasilkan dari keberadaan cacing di tanah pertanian saya. Manfaat yang keempat adalah keberadaan cacing di dalam tanah dapat dijadikan sebagai indikator kesehatan dan kesuburan tanah pertanian. Keberadaan cacing di dalam tanah menandakan bahwa tanah tersebut memiliki kesehatan yang baik, memiliki keasaman atau tingkat pH tanah yang netral, dan tanah tersebut terbebas dari bahan kimia beracun yang dapat berbahaya bagi kehidupan seperti sisa-sisa pestisida dan bahan-bahan lain. Dan manfaat yang terakhir dari keberadaan cacing di dalam tanah adalah memacu perkembangan mikroorganisme baik untuk kesuburan tanah pertanian. Hal ini dapat terjadi karena cacing dapat membantu memakan bahan-bahan organik yang besar dan mengubahnya menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah dimakan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah, baik berupa jamur maupun bakteri.
Nah, teman-teman, itu tadi adalah 5 pengaruh positif yang bermanfaat dari keberadaan cacing dalam dunia pertanian organik. Dan sekarang kita akan membahas apa saja kerugian yang dapat ditimbulkan dari keberadaan cacing di tanaman atau di sekitar tanaman kita. Sebetulnya kerugiannya hanya satu, teman-teman, yaitu bila kita memelihara tanaman di dalam pot seperti ini. Karena dengan memelihara tanaman di dalam pot, maka ruangan yang menampung tanah pot ini menjadi terbatas. Dan dengan demikian unsur hara atau bahan organik yang ada di dalam pot ini juga terbatas. Nah, jika ada cacing yang terdapat di dalam media tanam di pot ini, maka cacing tersebut akan memakan bahan-bahan organik yang ada di dalam pot. Tapi yang menjadi persoalan adalah apabila bahan organik yang dapat menjadi sumber makanan bagi cacing di dalam pot ini sudah habis, cacing tentu akan berusaha mencari sumber makanan yang lain. Nah, dengan demikian akar tanaman akan dilihat cacing sebagai makanan alternatif, sehingga cacing akan memakan akar tanaman yang ada di dalam pot ini. Dengan demikian tanaman kita akan menjadi kerdil, dan dengan begitu maka keberadaan cacing tentu saja merugikan bagi perkembangan tanaman kita. Hanya itu yang menjadi sumber kerugian dari keberadaan cacing di dalam tanah, khususnya pada pot tanaman kita. Nah, teman-teman, kita sudah membahas berbagai manfaat dan kerugian dari keberadaan cacing dalam dunia pertanian organik. Dengan demikian, teman-teman, kita dapat memahami bahwa sebenarnya keberadaan cacing tanah sangat menguntungkan dan sangat besar peranannya dalam dunia pertanian organik. Karena dengan keberadaannya, kita dapat membantu mereduksi akibat negatif dari keberadaan sampah di sekeliling kita, khususnya sampah organik. Dan keberadaan cacing ini membuat kita dapat memproduksi kompos organik yang sangat baik dan dapat kita jadikan sebagai pupuk berkualitas bagi tanaman-tanaman kita. Dan kerugiannya hanya satu, dan itu pun dapat kita hindari karena ruangan di dalam pot itu sangat terbatas, sehingga kita dapat dengan mudah menemukan keberadaan cacing untuk kita singkirkan dan kita letakkan di tempat yang lebih tepat agar keberadaannya menguntungkan bagi kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya para petani organik. Salam organik.